Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya adalah hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari juga, ada di situ di footnote, di situ disebutkan tentang riwayatnya. Man ata'ani, kata Nabi SAW, man ata'ani faqad ata'a Allah, wa man asa'ani faqad asallah, wa man ata'a amiri faqad ata'ani, wa man asa amiri faqad asani. Barang siapa yang taat kepadaku berarti ia taat kepada Allah. Dan barang siapa yang durhaka kepadaku, maka dia telah durhaka kepada Allah. Artinya semuanya harus diikuti, karena ini perintah sang pencipta Allah. Dan barang siapa yang taat kepada pemimpin pilihanku, misal Nabi SAW lagi safar keluar kota, kemudian beliau menitipkan Madinah kepada salah seorang sahabatnya, atau beliau mengirim pasukan, ditunjuk salah satu jadi pemimpin perang, maka harus dipatuhi. Siapa yang patuh pada pemimpin yang aku tunjuk, dia telah patuh kepadaku. Siapa yang maksiat, durhaka pada pemimpin yang aku tunjuk, maka dia telah maksiat kepadaku. Saya kasih contoh. Seorang sahabat Nabi bernama Amr bin As radhiyallahu anhu. Tahu ya? Orang ini dulu musuh Islam. Setelah dia masuk Islam 3 bulan, Nabi SAW membentuk pasukan untuk menyerang salah satu suku Arab yang memang dasarnya mau menyerang Madinah. Suku ini suku besar. Amr bin As baru masuk Islam 3 bulan, oleh Nabi SAW dijadikan pemimpin perang. Itu menjadi pimpinan perang, komando perang. Dan di dalam pasukan itu ada Abu Bakar, ada Umar, ada Uthman, ada Ali, ada Talha, ada Zubair, ada sahabat-sahabat yang mulia nih. Tapi Nabi SAW tunjuk Amr bin As. Harus dia jadi pemimpin. Dan pimpinan perang, teman-teman, kalau sudah ditunjuk nggak boleh dimaksiati. Dia bilang berhenti, makan, pulang, perang. Harus dipatuhi. Ini sabda Nabi SAW, siapa yang mentaati pimpinan yang aku tunjuk, dia taat padaku. Siapa yang maksiat, maka dia maksiat kepadaku. Teman-teman sekalian, waktu itu pasukan dikirim, tempatnya jauh, musim dingin. Zaman dulu orang kalau musim dingin hangatin diri, dan teman-teman kalau tahu, saya subhanallah waktu hadapin musim dingin di Madinah karena 7 tahun di sana. Kalau musim dingin dan kita pergi ke daerah padang pasir, teman-teman, luar biasa, menusuk ke tulang. Dingin sekali. Sampai di kampus saja, di kampus sudah masuk kota Madinah, banyak bangunannya. Itu kalau kami mau tidur, biasanya saya dulu pengalaman gitu sama teman-teman, selimutnya didudukin dulu. Hangatin dulu. Kalau enggak kayak ditusuk-tusuk sama pisau, panas. Dingin sekali. Apalagi padang pasir nih, luar biasa. Waktu itu dingin sekali. Apa instruksinya Amr bin As? Jangan ada yang nyalakan api. Nggak boleh ada yang nyalakan api. Umar bin Khattab tahu, ini Amr bin As ini, kalau bahasa kita anak kerucu nih. Baru masuk Islam 3 bulan mau ngatur-ngatur gimana nih? Dan dulu musuh Islam ini. Amr bin As ini perlu antum tahu ya, radhiyallahu anhu, beliau yang diutus oleh Quraisy ke negeri Habasyah untuk menjemput Ja'far bin Abi Thalib dengan teman-temannya kembali ke Mekah baru untuk disiksa. Tapi dia masuk Islam di tangannya Najasyi. Kaget dia, kok Najasyi raja itu bisa masuk Islam? Akhirnya dia belajar, dia masuk Islam gara-gara itu. Kata Umar, hai Amr, dingin. Kau larang bakar api, gimana ceritanya nih? Kata dia, instruksi kok nggak boleh bakar api. Coba bayangin, Umar bin Khattab ini 1 kali di box Amr ini bisa mati. Orangnya tinggi besar. Emosi Umar, tapi ditinggal. Ke Abu Bakar, ya Abu Bakar, Amr ini nggak, apa ini anak baru kemarin masuk Islam, sudah gini instruksinya gitu. Abu Bakar bijak. Hai Umar, Rasulullah SAW tidak menunjuk dia, sementara ada kau dan ada yang lain-lain kecuali memang dia yang paling pantas. Ikuti dia, berarti mengikuti Rasulullah SAW. Diam, sabar. Umar sabar. Besok pagi, menjelang subuh, pimpinan perang teman-teman, itu dia yang harus jadi imam. Gak boleh orang lain. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Uthman, ada Ali, ini penghafal Quran semua ini. Ulama besar, nggak boleh, harus Amr jadi imam. Memang sudah begitu. Hukum syar'inya begitu.
Subhanallah, Amr bin As mimpi junub. Banyak. Ini kisahnya begitu. Amr bin As mimpi junub. Waktu dia keluar, minta dia bawakan air oleh beberapa pasukannya, gitu kan? Umar tanya, kenapa Amr? Dia bilang, saya junub. Gitu kan? Kemudian waktu dia pegang air, dingin. Kata Amr, saya mau tayammum. Saya mau tayammum. Kata Umar, ada air, nggak bisa tayammum. Kata dia, saya mau tayammum. Ini masalah lain lagi nih. Tadi malam sudah buat orang kedinginan, sekarang ada air, mau tayammum. Ini orang baru masuk Islam, mu'allaf ini. Umar sudah jengkel nih. Abu Bakar lagi. Gimana nih Abu Bakar? Ingat. Ini utusan Rasulullah SAW. Jangan kau bantah. Baiklah. Jadi Amr bin As jadi imam mandi tayammum. Padahal ada air. Ini luar biasa. Ya. Sudah selesai sholat, kata Amr, saya takbir, serang. Takbir, serang. Memang ternyata pasukan ini, kelompok ini, ya, suku ini jumlahnya kalau mereka nyerang Madinah bisa mengalahin Madinah semuanya. Nanti kan kita tahu alasan-alasan Amr bin As dan bagaimana Nabi SAW membenarkan dia. Diseranglah, ternyata hanya dengan kalau tidak salah 300 orang pasukan berhasil mengalahkan suku itu. Dan Amr bin As mengatakan, ingat, setiap orang kalian harus berjalan sama temannya. Nggak boleh pisah. Bersebelahan terus, dia harus dampingi. Sekarang pilih teman masing-masing. Jadi dia 300 orang tuh pilih teman. Selalu berdekatan, serang musuh berdua, nggak boleh pisahin. Jangan tinggalkan temannya kalau dia masih belum selesai duel atau berperang. Itu instruksinya, karena ini malam, gelap. Baik, pergilah ke sana, perang, dan berhasil menang. Kocar kacir nih suku nih. Kocar kacir sukunya, lari semuanya. Para sahabat mengetahui mereka kocar kacir, dengan semangat serang, takbir, kejar. Kata Amr, tunggu. Jangan ada yang nyerang, San. Tunggu di sini. Umar balik lagi. Hai Amr, musuh udah kalah. Tinggal kita kejar, tebas nih. Nggak bisa, instruksi tunggu sini. Tidak boleh kejar musuh. Kumpulin ghanimah yang ada sekarang, pulang Madinah. Tentu sahabat-sahabat yang lain yang didukung siapa kira-kira? Amr atau Umar? Umar. Karena mereka tahu siapa Umar gitu kan. Mereka juga tahu siapa Amr. Pikiran mereka ini Amr ini 3 bulan yang lalu perangin Islam. Ini musuh besarnya Islam ini dulu. Baiklah, pulang pasukan ke Madinah. Baru turun dari kuda, Umar langsung, ya Rasulullah, ini Amr buat begini. Tidak boleh nyalain api, kita lagi kedinginan. Malam-malam dia mandi junub, tidak pakai air, tayammum. Kemudian musuh kalah, kita dilarang pergi tangkap musuh. Padahal itu kan ghanimah. Musuh yang lari itu kalau ditangkap kan jadi hamba sahaya. Bisa diperjualbelikan. Lalu Nabi SAW tanya di depan mereka semua, hai Amr, keluhan sudah sampai kepadaku. Apa jawabanmu? Ya Rasulullah, pasukan suku yang kita serang ini adalah suku yang jumlahnya kalau semua berhasil menyerang Madinah keesokan harinya habis kita nih. Pasukan perang jumlahnya banyak. Kalau kita nyalain api, mereka tahu kita ada, habis 300 orang lawan sekian ribu, gimana caranya? Kata Nabi SAW, benar. Lihat Nabi SAW tidak salah memilih pemimpin nih. Nabi bukan orang bodoh. Wahyu dari langit nih. Yang kedua, kenapa kau mandi junub dengan tayammum? Ya Rasulullah, airnya seperti es. Kalau saya mandi, saya bisa sakit, mati. Saya pemimpin. Kalau saya sakit, saya pimpin perang. Instruksi Anda, saya pemimpin. Nggak bisa, udara dingin di padang pasir. Maka saya tayammum. Kata Nabi SAW, kau benar. Umar yang tadinya marah, redam. Yang ketiga, kenapa kau biarin orang pergi, nggak ditangkapin? Ya Rasulullah, 300 orang. Lawan sekian ribu orang pasukan ini.
Kalau kocar-kacir pasukan saya, nyerang sana sini nangkap, kita akan dikalahkan pasti. Mereka bisa tahu jumlah kita, tapi kalau kita ngumpul, kelihatannya banyak. Dan target kan ngalahin mereka. Mereka sekarang sudah takut dan mereka gelap tidak tahu jumlah pasukan kita. Ngapain kita nyerang-nyerang sana? Toh ganimanya sudah ada. Target sudah tercapai. Mereka kalah, nggak usah buru-buru itu. Kata Nabi SAW, kau benar. Abu Bakar balik ke Umar. Nah, sudah tahu? Jadi teman-teman sekalian, jangan sampai terlintas di benak antum kalau Nabi SAW ada yang beliau tidak tahu. Ini Nabi SAW ini yang kita tidak tahu beliau sudah tahu. Bukan cuma di sini, di surga sudah diperlihatkan. Bodohnya sebagian orang menganggap baginda Nabi SAW masih ada yang belum ditahu. Makanya mereka buat-buat ibadah yang tidak diperintahin. Tangkap nggak poin ini? Ini penting sekali. Kalau antum masih melakukan perbuatan bidah yang antum anggap boleh, berarti antum menganggap Nabi SAW masih ada yang belum diketahui oleh beliau. Padahal tuntunannya sudah jelas. Innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Ingat kata Nabi SAW, yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas. Wa bainahuma umurum mushtabihat. Di antaranya ada hal-hal yang samar. Siapa yang menyelamatkan dirinya dari hal yang samar-samar, faqad istabra li dini wa dunyah. Dia telah menyelamatkan kesucian agamanya dan dunianya. Wa man waqa'a fi syubhat faqad waqa'a fil haram. Siapa yang sengaja jurumuskan dirinya pada yang syubhat, haram atau enggak ya? Enggak apa-apa deh. Maka faqad waqa'a fil haram. Dia telah jurumuskan dirinya pada yang haram. Artinya enggak ada tengah-tengahnya. Halal atau haram? Syubhat berarti haram. Jelas agama Allah. Orang yang jerumuskan dirinya pada yang syubhat berarti jerumuskan adalah haram, seperti pengembala domba yang membawa domba-dombanya ke ladang yang luas, rumputnya lebih tinggi dari domba-dombanya dan dia tidak tahu domba mana yang dicuri oleh serigala. Kita nggak tahu ini halal atau enggak. Lalu kita jerumuskan diri untuk apa? Jadi agama sudah sempurna, nggak butuh tambahan-tambahan. Banyak hal yang membuat umat Islam sekarang berselisih teman-teman. Tapi poin intinya kata ulama adalah mereka semua mengaku kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Semua. Orang liberal pun yang mengatakan Quran harus direvisi, boleh nikah lintas agama, semua orang agama masuk surga. Banyak syubhat yang mereka lemparkan. Mereka juga mengaku, kami juga kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Tapi Al-Quran yang tidak sesuai dengan akal kami, tidak relevan, kami ganti. Tolak, harus direvisi. Hadis Nabi yang tidak masuk di akal, seperti lalat yang dicelupkan di air, susu kemudian bisa jatuh racunnya, bisa ngobatin, gak masuk di akal ini. Mereka tolak gitu kan. Semua mengaku berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Tetapi yang membuat mereka menyimpang adalah mereka tidak mengikuti pemahaman salaful ummah. Siapa itu? Sahabat. Mereka anggap ngikutin sahabat itu kuno. Di zaman Nabi SAW itu ya zaman Nabi, zaman sekarang beda, harus diubah. Dan itu yang dikembangkan oleh Kamal Atatürk di Turki. Sampai mengatakan ada istilah Islam Arab, Islam Turki, Islam Persia. Sekarang Indonesia kan baru kena penyakit itu, Islam Nusantara. Zaman dulu sudah ada ini. Sampai Kamal Atatürk ganti azan dalam bahasa Turki. Lama-lama azan dalam bahasa daerah kita nih. Diubah semuanya, agama Allah nih. Ini bahaya sekali teman-teman sekalian. Makanya memahami Al-Quran dan Sunnah harus sesuai dengan pemahaman salaful ummah atau sahabat. Pegang baik-baik hadis ini teman-teman. Kalau ini antum jadikan pondasi hidup, pegangan hidup, antum akan selalu aman. Ini jaminan, tiket dari Nabi SAW untuk siapapun yang bersyahadat sampai hari kiamat. Kata beliau, Yahudi terpecah menjadi 71 golongan, Nasrani 72 dan umatku 73. Yang 73 yang dibahas. Semuanya lewat neraka dulu. Nanti masuk surga. Tapi lewat neraka dulu, dibersihin dulu dosa-dosanya, kecuali satu. Semua kita bertanya siapa satu, sahabat juga bertanya, Rasulullah siapa yang satu? Masuk surga langsung tanpa hisab deh. Kata Nabi SAW, makana ana alaihi wa ashabi. Yang mengikuti aku dan mengikuti sahabat-sahabatku. Inilah teman-teman yang dikumandangkan oleh teman-teman yang mendakwakan dakwah salafiyah dan dakwah sunnah di Indonesia. Yang selalu dikatakan aliran sesat, aliran keras, wahabilah segala macam. Padahal mengajak kepada perkataan para sahabat dalam memahami Al-Quran dan Sunnah.
Karena nggak boleh sembarangan. Al-Quran turun pada zaman mereka. Nabi SAW sebutkan hadis zaman mereka. Baik. Contoh. Kisah yang kedua, kisah Ali radhiyallahu anhu adalah kisah masuk Islamnya seorang Yahudi di tangan Ali. Dan Bapak Ibu sekalian, ini bukan menjelek-jelekan Yahudi. Mohon maaf kalau ada teman-temannya gitu kan. Tapi memang Yahudi ini punya kisah sendiri dalam Al-Quran. Memang mereka luar biasa keras kepalanya gitu. Kata Nabi SAW, kalau ada 12 orang Yahudi yang beriman pada saya, satu Yahudi semua ini masuk Islam. Kan susahnya gitu. Di zaman Ali radhiyallahu anhu, waktu jadi khalifah dan kebiasaan khulafaur rasyidin dulu, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali itu kalau jalan nggak ada pengawalnya. Satu hari dia lagi jalan, Ali lagi jalan waktu di zaman khilafahnya di pemukiman orang-orang Yahudi. Lewat di rumah satu orang Yahudi, ada kebetulan pakaian yang dijemur. Di antara yang dijemur itu adalah baju perang. Lalu Ali melihat, Ali ketuk rumahnya Yahudi itu. Lalu Yahudi buka, kata Ali, wahai Yahudi, saya mau tanya, yang kamu jemur di depan itu baju perang punya siapa? Kata Yahudi, ya Amir Mukminin. Dia tahu ini raja. Wahai pemimpin orang yang beriman. Memang julukannya pada saat itu. Wahai Amir Mukminin, Anda lihat baju perang itu di rumah saya, berarti punya saya. Jadi gitu jawabannya ringkas saja. Kata Ali, tapi itu kayaknya punya saya. Buktinya 1, 2, 3, 4, 5. Ada bukti-buktinya. Kata Yahudi, seperti saya jawab Amir Mukminin. Jelas di rumah saya, berarti punya saya. Perlu kita garis bawahi dulu sebelum saya jauh menceritakan kisah ini. Ini pembicaraan antara seorang raja muslim dengan masyarakat biasa kafir. Kalau masyarakat biasa muslim mungkin masih, ini sama orang kafir yang kadang-kadang orang anggap orang Islam itu akan jahat, akan ini. Padahal kita lihat nih kisahnya luar biasa. Raja muslim bicara sama seorang masyarakat biasa yang kafir. Dan ada 3 kejadian dalam kisah ini yang akhirnya membuat Yahudi itu masuk Islam. Syahadat di depannya Ali. Yang pertama adalah, karena Yahudi ini berkata begitu tadi, ini di rumah saya berarti punya saya. Kata Ali, baiklah kalau begitu, wahai Yahudi kita sekarang berhukum ke pengadilan. Jadi Ali sebagai raja, mengajak Yahudi hukum ke pengadilan. Padahal sebenarnya Yahudi itu pada saat itu kaget. Ya, dan dia menukil kisah ini kepada kita, setelah dia masuk Islam, dan dia bilang, kalau raja-raja lain, udah tinggal diambil aja selesai. Saya mau buat apa, kekuatan apa, gitu yang saya milikin. Tapi enggak, Ali masih mengajak ke pengadilan. Kata Yahudi ini, saya pun jalan bersama Amir Mu'minin menuju ke pengadilan. Kejadian kedua yang buat dia syahadat, Bapak Ibu sekalian, dia bilang pada saat tiba di pengadilan, waktu itu kebetulan hakimnya ya, itu bernama Shuraih. Shuraih ini tuntun jemaah, nama-nama yang unik seperti ini, ya, nama-nama yang baik diberikan nama kepada anak-anak kita, karena ini nama-nama simbol Islam yang luar biasa. Shuraih ini seorang tabi'in yang terkenal dengan keadilannya. 60 tahun jadi hakim terkenal dengan keadilan. Di 5 masa khilafah. Umar bin Khattab yang nunjuk dia. Umar sampai meninggal dia masih hakim. Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan dan Yazid bin Muawiyah. 5 khalifah dia menjadi hakim. Jadi dia lagi menghakimi di pengadilan. Pengadilan zaman dulu terbuka. Kayak masjid ini misalnya, hakimnya di atas kursi duduk, lalu kemudian orang-orang yang bermasalah di depannya maju, ngaduin dan seterusnya. Yang lainnya pada antri gitu. Kata Yahudi ini, waktu kami masuk di pengadilan, ini kejadian kedua yang membuat Yahudi ini akhirnya syahadat. Dia bilang, Amir Mukminin salam. Salamnya orang Islam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu pengadilan menjawab. Tapi anehnya kata Yahudi ini, tidak ada satupun dari orang Islam di pengadilan yang berdiri salaman sama Ali, nggak ada. Jadi seperti orang biasa yang datang, bukan seorang raja. Nggak ada sesuatu yang istimewa gitu. Kita tahu kalau presiden datang, bagaimana orang menghormatinya. Nggak usah presiden, camat aja deh. Gitu kan. Nah, itu sudah luar biasa dihormatin. Gitu. Bagaimana kalau ini? Ini orang Islam semua pada tenang aja. Kenapa? Karena mereka bisa ketemu, bisa ngeluh, bisa salaman, bisa kunjungin rumahnya bebas. Jadi mereka nggak anggap sesuatu yang istimewa gitu kan. Biasa saja. Ali rumahnya jelas, bisa ketemu kapan saja, bisa ngeluh kapan saja, bisa minta bantuan kapan saja. Nggak ada masalah buat mereka. Jadi nggak ada yang istimewa di situ. Kata Yahudi ini, yang lebih luar biasa lagi, si hakim setelah jawab salam dia mengatakan, silakan wahai Amir Mukminin, maksudnya silakan antri. Kata Yahudi ini, saya heran melihat Amir Mukminin Ali betul-betul ke belakang antri, nunggu antrian. Jadi tidak langsung dihakimin enggak, di antri. Ini kejadian kedua. Kejadian ketiga yang membuat dia bilang pada kami, tiba-tiba tinggal terakhir nih, nggak ada lagi orang di pengadilan.
Kata hakim, ada apa wahai Amir Mu'minin? Kata Ali, saya tadi pagi jalan di pemukiman Yahudi, saya lewat di rumahnya orang, depan rumahnya, ini baju perang yang dipegang sama dia. Saya sangat yakin ini baju perang saya, kata Ali. Karena ada bukti 1, 2, 3, 4, 5, ada jahitan di sini, ada sobekan di sini, ditunjukkan oleh Ali. Terus si hakim balik ke arah Yahudi dan berkata, wahai Yahudi, bagaimana pendapatmu? Kata Yahudi ini, saya sudah jawab kepada Amir Mu'minin. Kalau waktu jelas di rumah saya, berarti punya saya. Dari mana Amir Mu'minin mengatakan punya dia, gitu kan? Lalu hakimnya balik ke arah Ali lagi. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, ini sekarang hakim ini adalah pegawainya Ali. Ali yang tunjuk dan juga Ali yang tentukan gajinya. Yang sedang didialog ini atasannya, rajanya. Tapi perhatikan, Islam di atas hukum, di atas segala-galanya, gitu kan? Di atas ego, di atas suku, di atas sahabat, di atas keluarga. Syuraih duduk di kursinya, dia tahu dia punya, maka Amir Mu'minin. Apakah Anda punya saksi? Ada saksi nggak yang tahu kalau ini baju Anda? Kata Ali, ya tentang baju orang, yang tahu benar. Hasan dan Husain anak saya, dan Fatimah istri saya. Apa kata Syuraih? Syuraih ini pegawainya Ali. Dia terapkan hukum Islam, dia mengatakan apa? Wahai Amir Mu'minin, Anda tahu dalam bahwasanya anak nggak boleh jadi saksi buat orang tua. Orang tua nggak boleh menjadi saksi buat anak. Kenapa saling bela? Dalam Islam nggak boleh tuh. Saksi orang tua ke anak, anak orang tua nggak boleh. Tinggal istri Anda Fatimah. Dan Anda tahu dalam Islam, saksi itu harus 2 laki-laki yang terpercaya. Kalau nggak ada, 1 laki-laki diganti berapa perempuan? 2 perempuan. Berarti harus butuh 4 perempuan. Kata Syuraih apa? Apakah Anda punya 3 orang lain selain Fatimah? Apa jawaban Ali? Nggak ada. Cuma mereka saja. Ini yang membuat Yahudi, bahasan yang ketiga ini, kejadian ketiga. Kata Yahudi ini, saya kaget waktu hakim Syuraih menghadap ke kami lalu mengatakan dengan tegas di depan Amir Mu'minin Ali, raja yang nunjuk dia. Dia mengatakan, wahai Amir Mu'minin, kalau begitu saya putus, perang itu punya Yahudi. Udah. Ya, kata Ali, baiklah. Lalu si hakim dengan spontan gitu, tutup dengan kafaratul majlis, turun dari kursinya, baru salaman sama Ali, sama-sama keluar dari pengadilan. Si Yahudi ini duduk melongo-longo nih, nggak percaya kejadian. Yahudi ini sambil mengatakan, wahai Amir Mu'minin sebentar, wahai hakim sebentar, sudah selesai pengadilan? Kata Ali, ya sudah. Ditanya, wahai hakim, hakim bilang sudah selesai. Terus Yahudi ini masih penasaran, dia bilang, apakah baju perang ini jadi milik saya sekarang? Dia nggak percaya nih. Kata Ali, iya, walaupun saya yakin itu baju perang saya, tapi saya nggak punya saksi. Agama saya mengajarkan itu. Hakim mengatakan, seperti keputusan saya, sudah jadi baju perang kamu. Langsung tiba-tiba Ali dan hakim tersebut dikagetkan. Yahudi ini bilang, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Ali tanya, kenapa kau masuk Islam? Aneh Yahudi masuk Islam itu. Dikatakan, kenapa kau masuk Islam? Gitu kan? Loh, memang betul. Sulit sekali gitu. Dan ini spontan syahadat sendiri. Gitu kan? Tidak ada apa-apa. Ali, kenapa kau masuk Islam? Dia bilang, demi Allah, wahai Amir Mu'minin, baju perang ini milik Anda. Saya curi 2 hari lalu. Yahudi ini ngaku. 2 hari saya curi, saya masuk Islam melihat bagaimana keyakinan dan kebenaran agama kalian. Sekarang pertanyaan Bapak Ibu sekalian, apa yang membuat Ali bin Abi Thalib mau jalan sendirian tanpa pengawal, mau mengajak si Yahudi orang kafir tadi ke pengadilan, kemudian mau disuruh antri oleh hakim yang dia tunjuk dan ditentukan gajinya. Pada saat dia mengambil keputusan tidak punya saksi, walaupun dia tahu punya dia, diiyakan sama dia keputusan tersebut. Dia merendah. Kenapa semua itu? Karena keyakinannya bahwa saya memang agama ini di atas segalanya. Agama benar, gak mungkin salah. Maka yang terjadi adalah baju perang tersebut pun dikembalikan kepada Ali dan orang tersebut masuk Islam karena kebenaran ini. Bapak Ibu sekalian, ini asas segalanya. Dan saya harap ini 2 jam dari tadi saya ngoceh seperti ini, ngomong terus, jangan dianggap ini cuma selingan ya Bapak Ibu sekalian. Ini saya berharap jadikan sebagai pegangan hidup. Sekali lagi, kalimat keyakinan ini adalah pondasi agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 tokoh mereka disebutkan oleh beliau di sini. Ada namanya Abdurrahman bin Muljam. Dan ini akan membunuh Ali nantinya. Jadi yang membunuh Ali adalah orang Khawarij ini. Kemudian ada yang kedua Al-Baraq
bin Abdullah dan Amr bin Bakr At-Tamimi, 3 orang ini. Mereka membincangkan keadaan kaum muslimin dengan semangat. Bagaimana kita selamatkan Islam ini? Dengan cara ini, pemerintah begini, bunuh saja. Ini, pokoknya bicaranya masalah bunuh. Gitu kan. Jalan keluar tidak ada, penyelesaian dengan solusi, diskusi nggak ada. Melihat permasalahan apa tidak ada. Pemahamannya secara zahir saja. Salah, bunuh, selesai. Gitu kan. Akhirnya ketiga orang ini sepakat, lebih baik kalau begitu kita bunuh saja orang-orang yang menjadi penyebab umat Islam jadi pecah. Maka Ibnu Maljam tadi berkata, saya akan bunuh Ali. Al-Barak mengatakan, saya akan bunuh Muawiyah. Amr bin Bakar berkata, saya akan bunuh Amr bin As. Bayangkan yang mereka kejar ini sahabat-sahabat Nabi, yang Nabi puji semua gitu kan. Kita mau bunuh saja ini. Jadi mereka anggap diri mereka lebih pintar daripada para sahabat. Padahal Al-Quran turun kepada para sahabatnya. Lalu kemudian mereka semua selanjutnya sepakat, berjanji dan berikrar tidak akan mundur apapun risikonya hingga mereka berhasil membunuh sasarannya masing-masing atau mereka yang terbunuh. Lalu mereka menyiapkan pedangnya dan melumurinya dengan racun. Mereka sepakat bahwa tanggal pelaksanaan rencana mereka mau membunuh sahabat kawan 15 Ramadan. Di bulan Ramadan mau membunuh. Dan tiga-tiganya menganggap membunuh 3 sahabat ini adalah pendekatan diri dengan Allah. Bayangkan jahilnya. Gimana caranya? Sahabat yang melihat Nabi SAW hidup turun wahyu, pada mereka turun Al-Quran, lalu kita anggap mereka kafir, gitu kan? Gimana ini? Kemudian mereka sepakat menjalankan rencana mereka 15 Ramadan tahun 40 Hijriah. Setiap orang harus menghabisi orang yang menjadi sasarannya. Setelah itu masing-masing dari mereka berangkat ke kota sasaran, dari kotanya ke sasaran-sasaran tersebut. Ringkas cerita, Ibnu Maljam yang terbilang salah satu dari suku Kindah pergi ke Kufah. Dia tidak mengatakan apapun kepada saudara-saudaranya di sana karena khawatir rahasianya terbongkar. Di Kufah terdapat 10 orang Taim, ya, Ar-Raba, di antara mereka seorang wanita yang bernama Kitam binti As-Sajnah. Ali telah membunuh ayahnya dan saudara laki-lakinya dalam perang An-Nahar. Jadi pada saat terjadi dibunuh oleh Ali radhiyallahu anhu yang di pinggir sungai tadi, salah satu yang terbunuh adalah ayahnya perempuan ini, namanya Kitam. Dan anak ini sudah terpengaruh dengan pendapat ayahnya, mengatakan Ali kafir. Karena perempuan ini marah, maka dia ketemu dengan Ibnu Maljam. Ibnu Maljam lalu kemudian tertarik dengan kecantikannya, tanpa tahu kalau ini juga adalah Khawarij. Kemudian mereka ngobrol lah. Ibnu Maljam menyampaikan beritanya. Kata Kitam, saya sangat mendukung masalah itu karena Ali telah membunuh ayah saya, dia telah kafir. Fitnah tersebar. Maka mereka pun akhirnya menikah dan sepakat untuk membunuh Ali. Mereka mengaturlah strategi dalam masalah ini. Akhirnya Ibnu Maljam sempat bicara untuk mau menikahi Kitam. Apa keinginanmu? Dia menjawab 3.000 dinar atau dirham, seorang hamba sahaya, seorang wanita, dan nyawanya Ali bin Abi Thalib. Kata si Kitam, kalau kau mau nikahi saya, kasih itu. Maharnya termasuk nyawanya Ali. Aneh-aneh ini, ya. Nggak masuk di akal gitu. Ya mungkin kita sekarang susah untuk menjangkau itu ya. Apanya kok bisa terjadi? Ngapain bunuh orang ini? Tapi ada subhanallah orang seperti itu. Ibnu Maljam pun mengatakan, ini adalah maharmu, saya akan kasih itu. Adapun Ali, maka aku tidak melihatmu menyebutnya untukku sedangkan engkau menginginkanku. Maka dia berkata, carilah kelengahannya. Artinya, kalau Ali memang saya sudah inginkan. Kalau tadi uang 3.000 dirham, hamba saya itu penyanyi apa segala, itu kan memang tidak ada hubungannya dengan saya. Artinya cuman kau sendiri yang mau. Tapi kalau Ali juga saya mau memang dasarnya. Kita cari kelengahannya. Maka pada saat mereka melihat, ya, Ali ternyata salah satu tradisi beliau radhiyallahu anhu waktu di Kufah, setiap subuh sebelum azan itu beliau selalu keliling, bangunkan orang yang bisa dijangkau untuk sholat subuh berjamaah. Itu tradisi Ali radhiyallahu anhu. Ibnu Maljam pun akhirnya mengetahui kejadian tersebut, lalu kemudian dia berpikir untuk mengintai Ali pada saat subuh. Dan tepatnya hari Jumat. Subhanallah, orang yang mati hari Jumat apa? Bebas dari siksa kubur. Hadis sahih riwayat Bukhari. Belum lagi dia sahabat Nabi, dijamin masuk surga, gitu kan? Kemudian hari Jumat subuh tanggal 15 Ramadan tahun 40 Hijriah,
Maka keduanya tadi ini, laki-laki dan perempuan, Ibnu Maljam dan perempuan tadi, si Kit'am itu, mereka mengintai Ali pada saat Ali keluar ingin sholat subuh. Kemudian Ibnu Maljam pun menghantamkan pedangnya ke ubun-ubun Ali sambil berkata, hukum itu milik Allah, bukan milikmu, juga bukan milik kawan-kawanmu. Maka orang-orang yang sedang berada di masjid pun terkejut mendengar itu. Karena Ali pas masuk masjid kan gelap. Begitu dipukul ubun-ubunnya Ali, berdarah, jatuh. Sambil dia teriak, orang ini teriak. Akhirnya orang ini pun dikeroyoki oleh kaum muslimin pada saat itu. Dan akhirnya dihukum, dikisos. Sementara Ali sendiri pun tergeletak dan akhirnya beliau dalam keadaan kritis. Dan beliau meninggal karena pukulan Ibnu Maljam tadi. Kata para ulama, salah satu yang membuktikan sabda Nabi SAW bahwasanya Ali, ya, ahli surga, Ali mati syahid, tadi gelar-gelar awal yang kita sebutkan di awal pertemuan, gitu kan? Ternyata didapatkan karena si Ibnu Maljam membunuhnya. Sisi lain ini janji Nabi kepada Ali dan Ali betul mati syahid, dan sisi lain berarti membuktikan Ibnu Maljam dalam keadaan salah. Ya kan gitu. Karena jaminan mati syahid kepada Ali ada dari Nabi SAW. Maka akhirnya dia pun dikisos, kan? Dan pemahaman ini tetap saja menyebar di sekitar Irak karena tidak semua di antara mereka yang menimbulkan atau memunculkan dirinya pada saat itu. Maka Ali pun akhirnya meninggal dunia dari hasil pukulan tadi. Dikatakan oleh para ahli sejarah, Abdurrahman ibn Maljam menikamnya di Kufa pada hari Jumat bulan Ramadan, menyisakan melewati sisa kurang lebih 13 malam dari Ramadan. Ada yang berkata malam 21 tahun 40 Hijriah. Ali sempat bertahan 2 hari, Jumat dan Sabtu, lalu meninggal di malam Ahad dalam pendapat yang lain. Tapi pendapat yang lainnya juga mengatakan dia meninggal pada hari Jumat itu dan dimandikan oleh kedua anaknya dan juga Abdullah bin Ja'far. Al Hasan pun anak beliau radhiyallahu anhu ajma'in mensolatinya dan memakamnya di waktu subuh. Al Hasan bin Ali berkata, wahai manusia, kemarin kalian telah berpisah dengan seorang laki-laki. Orang-orang sebelumnya tidak mendahulunya dan orang-orang sudahnya tidak menyusulnya. Maksudnya orang pasti akan meninggal juga. Rasulullah SAW mengirim pasukan lalu beliau menyerahkan panji kepadanya. Maka dia tidak pulang hingga Allah memberikan kemenangan kepadanya. Jibril di tangan kanannya, dan Mikail di kirinya. Dia tidak meninggalkan emas dan perak selain 700 yang dia sisakan dari gajinya dan dia siapkan untuk membeli seseorang pelayan. Jadi di sini maksudnya pernah ingat waktu saya sebutkan di riwayat Abu Bakar atau Umar kalau tidak salah ya, di salah satu peperangan pernah Nabi SAW mengatakan di kanannya Ali, Jibril, dan di sebelah kirinya Umar adalah Mikail. Di salah satu dari dua orang ini ada malaikat yang mendampinginya. Jadi dengan ini maka berpulanglah Ali radhiyallahu anhu ke rahmatullah dan juga